Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Febri channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran prakarya kelas 7 semester 2. Ini melanjutkan bagian yang kemarin, yaitu tentang budidaya tanaman obat, yaitu cara menanam dan juga manfaatnya. Let's check it out. Oke, yang pertama, untuk cara menanam tanaman obat yang harus disiapkan yaitu satu, alat, dan yang kedua adalah bahannya. Ya, jadi alat-alatnya apa aja serta bahannya apa aja. Yuk kita cari tahu apa aja yuk. Nah, di sini ada detail alat-alat yang kita perlukan untuk menanam. Pertama ada pot atau polybag, ya. Kemudian juga sekop. Satu lagi adalah cangkul. Selanjutnya, untuk bahan menanam yang perlu kita siapkan adalah yaitu benih, ya, bisa berupa biji ataupun bibit yang sudah tumbuh kecil. Kemudian yang kedua adalah pupuk, yang ketiga media tanam, yang keempat pestisida alami. Ini yang harus kita siapkan ya untuk memulai menanam tanaman obat. Ya, untuk pupuknya kita menggunakan pupuk organik, ya, bisa dari kompos dan lain sebagainya. Media tanamnya pun bisa beragam, bisa menggunakan tanah ataupun misalkan kokopit dan lain-lain. Dan pestisida yang harus digunakan juga harus yang minimal botani lah gitu ya, nggak boleh yang pakai pupuk kimia atau pestisida yang kimia. Selanjutnya, ya, ini ada beberapa tahapan ya, tahapan untuk membudidayakan tanaman obat. Ya, pertama yaitu pembibitan. Ya, kita harus membuat bibitnya terlebih dahulu, menumbuhkan bibitnya. Kemudian mengolah tanah atau pengolahan tanahnya bisa dicampurkan dengan pupuk, kemudian diberikan misalkan seperti senyawa yang bisa membantu untuk penyuburan tanah. Yang ketiga yaitu ketika sudah ada bibitnya, tanahnya juga sudah diolah. Kemudian yang ketiga yaitu penanaman, ya, kita langsung tanam saja bibit yang sudah kita tumbuhkan. Kemudian yang keempat yaitu pemeliharaan. Nah, di sini pemeliharaannya itu bisa pemberian air, kemudian juga penyemprotan pestisida dan lain-lain. Juga kalau misalkan ada rumput liar yang tumbuh, kita cabut ya, supaya dibersihkan, supaya nutrisi pada tanah itu fokus untuk menumbuhkan tanaman obat kita. Setelah pemeliharaan yaitu ada masa panen. Nah, di sini jangka waktunya beragam ya, tergantung dari jenis tanamannya ya. Jadi untuk panen bisa diambil misalkan yang sudah kita kemarin bicarakan ya. Misalkan kalau di sini ada panen, mungkin dari ada yang berbuah dan lain sebagainya. Misalkan contohnya jahe, kunyit, ya, dia akan berbuah di bawah tanah. Jadi bisa dipanen ketika sudah waktunya. Dan keenam yaitu pasca panen. Nah, ini yang sering kita lupakan. Pasca panen di sini adalah kita harus mempersiapkan bahan atau wadah baru untuk memulai penanaman tanaman yang baru ya. Jadi misalkan kita harus membolak-balik tanah yang sudah dipanen sebelumnya ya, supaya tanah yang di dalam itu biasanya lebih subur. Jadi kita keluarkan, kita balik menjadi bagian yang dari bawah ke atas, seperti itu ya. Selanjutnya ada yang kita tahu itu ada pembibitan tanaman. Pembibitan tanaman ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan seperti batang dan daun. Contoh sirih, gotowali, dan lada. Jadi stek ini misalkan kita bisa menempelkan bagian batangnya atau daunnya ke tumbuhan lain ya, untuk menumbuhkan tanaman yang baru. Kemudian yang kedua ada cangkok. Ya, ini udah sering kita dengar ya, kita mencangkok tanaman yaitu dengan menumbuhkan akar di suatu batang bagian tumbuhan. Ya, jadi kita lihat misalkan ada bagian yang harus kita menjadikan tanaman baru,
kita cangkok, yaitu kita kuliti dulu bagian batangnya ya, dikulitin dulu supaya nanti kita bisa tempelkan dengan media tanam, yaitu misalkan berupa tanah, dan dilapisi dengan plastik, kita ikat dan tunggu beberapa saat supaya dia tumbuh tanahnya, tumbuh akarnya. Kalau misalkan akarnya sudah tumbuh, kita bisa potong dan kita bisa tanamkan di lahan yang baru ya, supaya jadi dia tanaman baru. Yang ketiga yaitu okulasi, yaitu menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang ke tumbuhan lain ya. Jadi ya, ada tunas yang baru yang yang sudah tumbuh, kita bisa tempelkan atau gabungkan ke tumbuhan yang lain. Itu adalah cara pembibitan tanaman. Kemudian contoh-contoh tanaman obat yaitu sudah banyak ya yang kalian tahu, bisa cari lagi, yaitu ada kunyit, jahe, sirih, brotowali ya. Sini semuanya punya manfaat masing-masing. Kunyit biasanya itu bisa dipakai untuk makanan atau masakan ya. Jahe juga bisa menghangatkan tubuh, sirih bisa menguatkan gusi ya, dan lain-lain. Brotowali juga bisa mengobati diare. Selanjutnya juga ada lidah buaya, kumis kucing, keju beling dan lain-lain. Nanti bisa kalian cari manfaatnya masing-masing di internet ya. Oke, sampai sini sudah paham ya? Kalau sudah paham, thank you for watching, see you in the next video ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.